Oke, sobat ternak, kali ini saya mau menjelaskan bahwasanya PMK juga bisa menyerang pada domba ya. Ini ciri-ciri domba yang terserang PMK. Biasanya bulunya itu kayak dehidrasi gitu ya. Bulunya itu kayak kekurangan air ya, kering gitu, kemudian mukanya bengkak. Nah, seperti ini nih, mukanya bengkak, kemudian matanya, ini matanya di sini seperti ada kantung ya di sini. Ini kondisinya sudah membaik sih dari sebelum-sebelumnya. Biasanya nafsu makannya menurun. Nah, ini ada kantung di sini. Biasanya ini enggak ada. Waktu belum terserang itu tidak ada seperti ininya. Nah, di sini nih. Nah, ciri-ciri jika ternak teman-teman mengalami seperti ciri-ciri ini, berarti terserang oleh virus PMK. Karena kebetulan di sini sapi saya juga ada yang terkena PMK, kukunya mengelupas ya, sama mulutnya banyak lukanya. Nah, ini mukanya biasanya bengkak seperti ini ya, sama dengan di ternak yang domba yang dewasa juga seperti itu, sama. Cuman kalau di domba biasanya gejalanya hanya 4 hari ya. Biasanya nafsu makannya berkurang selama 4 hari dan jarang berbunyi. Biasanya tidak mau bunyi dia. Mungkin karena sakit makanya tidak lincah. Biasanya tidak lincah dan males untuk jalan. Jarang bunyi ya. Biasanya kalau yang terserang penyakit itu dia nggak berbunyi. Kemudian sedikit pincang, nah itu kakinya pincang ya, itu kakinya pincang juga. Tapi bagusnya kalau di domba kasusnya tidak sampai mati ya, tidak sampai mati, dan biasanya sembuh dengan sendirinya. Yang penting dia mau makan, kemudian minum, dan bisa ditambahkan suntik vitamin B kompleks ya, ditambah vitamin B kompleks supaya imunnya meningkat gitu ya, bisa mempertahankan kekebalan tubuhnya. Nah, ini pincang ya kakinya tuh. Nah, itu pincang. Ini biasanya berbunyi karena ini infeksius hari pertama ya. Ini kemarin enggak apa-apa sih, ini kemarin yang ini beberapa hari terakhir ini, tapi sekarang sudah membaik ya, sudah lincah kembali. Sekarang pindah ke satunya yang jantan, kakinya pincang itu ya. Jadi ciri-cirinya jika terkena PMK bagi domba biasanya pincang, kemudian bulunya berdiri seperti dehidrasi, kemudian ada cairan, seperti ada cairan di bawah matanya, mukanya bengkak, mulutnya juga bengkak. Ini biasanya tidak bengkak seperti itu kalau sehat. Nah, kemudian kalau jalan itu pincang. Nah, seperti itu. Hati-hati ya ternaknya teman-teman semuanya. Jika ada satu yang terkena maka harus diisolasi ya, dipisah dari yang sehat, dipisah supaya tidak menularkan ke yang lain. Karena kalau sudah menularkan ke sapi apalagi ya, karena gejala yang paling berat itu di sapi, sampai menurunkan nafsu makan, bobot juga sampai turun kalau di sapi. Kalau di domba tidak begitu signifikan pengaruhnya,
hanya gejala ringan saja, tetapi juga berpengaruh di produksi susu ya. Bagi yang melahirkan dan punya anak itu biasanya susunya sedikit karena dia lagi sakit dan nafsu makannya berkurang, sehingga produksi susunya juga sedikit. Jadi tipsnya adalah kalau sudah terkena maka harus diisolasi ya. Jika sudah terkena PMK satu saja maka harus diisolasi supaya tidak tertular, seperti itu. Nah, untuk triknya, untuk pengobatan biasanya saya kasih B-kompleks ya, saya suntik sendiri dengan B-kompleks, kemudian ditambah kunyit ya teman-teman, dicekoki kunyit supaya daya tahan tubuhnya kuat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.